Halo, saya Remli Maiki Endong, saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Tamu kita kali ini, beliau adalah Sir Remli Maiki Endong, Sarjana Teknik Fisika. Beliau adalah former guru fisika di Manado Independent School dan juga SDH Holland Village, Manado. Selamat datang, Sir. Halo, ma'am. It's great to have you here. Thank you so much, ma'am. Oke, pertama-tama sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak selamat karena Anda sudah menerima beasiswa LPDP Thank you, dan ma'am. juga sudah diterima di University College London. Thank you, ma'am. Yang kita ketahui bersama bahwa UCL adalah peringkat 8 dunia ya. Benar. Oke, baik, Sir. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana Anda sampai memilih UCL dan juga apa persyaratan-persyaratan dan bagaimana Anda bisa dipilih dari sekian banyak orang yang mendaftar di UCL. Oke. Sebenarnya kalau UCL sendiri, saya ada banyak pertimbangan sih, ma'am. Yang pertama itu karena ada beberapa dosen yang memang merupakan incaran saya. Oke. Karena memang saya telah memikirkan disertasi saya seperti apa nantinya. Oke. Dan memang dosen-dosen yang saya butuhkan itu terdapat di UCL. Dan selain UCL ini sebagai top 8 dunia, UCL juga merupakan top 1 di bidang education. Jadi selama 11 tahun berturut-turut, UCL ini selalu mendapatkan top 1 based on baik. TS rank. Oke, Dan ya. juga memang ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan sebenarnya kenapa saya memilih UCL. Dan sebenarnya ada fun fact kenapa saya memilih UCL juga. Karena pertama saya tahu UCL-nya itu bukan karena education-nya, ma'am. Oke. Tapi karena saya ini penggemar berat Coldplay. Oke. Ya, dan Coldplay ini dia terbentuknya di UCL. Jadi karena saya tahu dengan Coldplay, saya sangat mengemari mereka. Saya mencoba mencari tahu sampai ke kedalaman mereka, histori mereka, dan ternyata saya menemukan UCL ini. Dan karena saya menemukan UCL ini, saya semakin mencari-cari tentang UCL. Dan ternyata ketika saya mendapatkan info UCL ini, itu langsung saya tahu bahwa ini kampus terbaik untuk saya, kampus yang sangat cocok untuk saya. Dan ketika saya mencari tahu lebih dalam, ternyata memang banyak sekali program-program di UCL ini, terlebih khusus di education, yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan saya ketika saya S2 nanti. Jadi memang dari historinya dan juga dari secara kebutuhan, saya memang membutuhkan UCL dibandingkan sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang lain. Dan memang kalau misalnya dibilang gimana saya sampai masuk sana, ya semua karena berkat Tuhan sih, ma'am. Karena memang sebelumnya saya tidak terpikir saya bisa lolos di UCL, di kampus terbaik dunia. Tapi memang waktu itu kurang lebih sekitar hampir setahun saya persiapan, ma'am. Jadi memang tidak hanya ingin mendaftar lalu mendaftar terus lulus, tidak. Tapi memang karena salah satu kampus top dunia, jadi persyaratan yang diberikan itu lumayan berat. Salah satunya itu adalah IELTS, di mana IELTS yang dibebankan atau syarat IELTS di situ lumayan tinggi, ma'am. Jadi memang saya boleh tahu berapa yang jadi kalau di UCL sendiri ada kurang lebih 5 level. Kalau tidak saya ada lebih 5 level. Jadi ada yang 7, ada yang 6,5, 7, 7,5, 8 sampai 8,5. Dan untuk jurusan saya sendiri itu ada di 7. Di level 2 itu 7, overall 7 dengan bandnya minimal 6,5, ma'am. Oke. Dan cara untuk ke UCL sendiri sih sebenarnya kalau dibilang rumit tidak. Karena selain persyaratan-persyaratan, jika kita sudah memenuhi persyaratan tersebut, kita hanya diminta untuk membuat esai. Dan memang esai ini saya buat bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ma'am. Tapi memang hampir tiap hari saya selalu merevisi esai saya. Saya selalu melihat esai saya, kira-kira esai saya ini kuat atau tidak, berdasarkan dengan apa yang benar-benar saya miliki, apa yang memang benar-benar kemampuan saya. Nah, jadi memang untuk masuk ke UCL sendiri, kita hanya perlu untuk pass yang IELTS itu dan membuat esai itu. Dan selain esai, kita juga memerlukan beberapa recommendation letter dari dosen kita dan dari tempat kita bekerja. Pernah bekerja ya. Saya tertarik dua hal di sini. Untuk IELTS sendiri,
Anda kursus atau belajar sendiri nih, Sir? Kalau saya sih memang sebenarnya adalah istilahnya basic dalam bahasa Inggris. Jadi memang untuk IELTS sendiri saya mengikuti kursus cuman untuk kayak tips and trick gimana cara mempersiapkan diri untuk untuk IELTS. Dan waktu itu saya sempat kursus sebulan, Mem. Saya sempat kursus sebulan, lalu saya mencoba untuk mengikuti IELTS. Dan fun fact-nya, Mem, saya tidak lolos pada percobaan pertama. Oh gitu. Saya tahu, Mem tahu saya lolos di percobaan berapa? 5. Oke. Jadi memang percobaan pertama saya sudah dapat overall-nya 7. Percobaan kedua 3, 4, 5 sudah dapat overall 7. Oke. Tapi sayangnya ada salah satu band, dimana kalau IELTS itu kan ada 4 band. Reading, listening, writing, sama speaking. Nah, sometimes saya fail di speaking, lolos di writing. Dan percobaan berikut saya lolos di speaking, tapi fail di writing. Dimana hal itu tidak boleh kalau di UCL. Dan kalau sekarang kan ada namanya one take IELTS. Dimana kalau kita fail di salah satu kriterianya, kita bisa ambil hanya satu. Tapi untuk UCL sendiri mereka tidak menerima. Jadi memang harus ketika semua. kita gagal, benar-benar harus coba ulang dari awal. Dan itu memerlukan kurang lebih 5 kali percobaan untuk saya sendiri, Mem. Oke, jadi ada proses ya, Ada proses, benar, Mem. kerja keras. Ya, bisa dibilang lumayan shock juga ya, bisa bilang shock. Bersyukur yang pastinya, Mem. Tapi agak, ternyata saya diterima nih. Kadang saya mikir, beneran nih diterima di UCL. Karena saya pikir, ini bener-bener ya. Saya bahkan buka beberapa kali, ini benar-benar unconditional atas nama saya atau tidak, ini benar-benar saya diterima atau tidak. Nah, waktu itu kalau nggak salah tengah malam nih, Mem. Tengah malam saya mendapatkan email dari UCL bahwa saya telah diterima. Nah, waktu itu sih yang saya lakukan itu ya saya menangis. Jujur saya menangis kayak benar-benar nih yang saya telah usahakan berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai setahun membuahkan hasil yang baik. Jadi waktu itu saya bersyukur ke Tuhan, benar-benar ini kasih Tuhan, hanya karena berkat Tuhan nih. Jadi memang perjuangan untuk masuk UCL itu tidak gampang. Memang kalau dipikir ya cuma bikin esai, cuma minta surat rekomendasi, tapi memang bikin esainya itu benar-benar menguras emosi, menguras tenaga, menguras waktu, menguras mental. Jadi memang hanya kurang lebih 2-3 lembar kalau nggak salah. Saya kalau tidak salah 2-3 lembar. Tapi memang 2-3 lembar itu benar-benar butuh persiapan yang sangat matang, Mem. Jadi untuk membuat 2-3 lembar itu dengan penuh cerita, dengan penuh istilahnya membedakan saya dari orang-orang lain. Itu yang harus saya pikir, dan membuat kerangkanya saja itu membutuhkan beberapa bulan, Mem. Jadi bukan hanya membuat konten isinya, esainya itu, tapi juga memikirkan kata-kata yang tepat, atau mungkin apalagi itu dalam bahasa Inggris kan ya, Mem. Jadi memang harus dicek berulang-ulang apakah ada grammar yang salah, apakah kata-katanya ini sudah benar, apa kata-katanya ini bikin bingung atau tidak. Jadi memang membuat esai itu hal yang sangat-sangat krusial dan hal sangat penting dalam apply di UCL ini, Mem. Saya ingin tanya lebih lanjut. Untuk esai ini kontennya apa sih? Apakah itu hanya latar belakang pribadi atau ditambah dengan rencana penelitian kita atau bagaimana, Sir? Kalau saya waktu itu sih lebih ke background saya. Terus kalau tidak salah itu di UCL memang ada, Mem. Jadi kayak seperti kita harus tulis apa di esai kita. Nah, jadi kalau tidak salah seingat saya itu tentang background kita. Terus kenapa sih kita harus ke UCL? Kenapa nggak kampus lain istilahnya? Terus kenapa sih UCL harus terima kita? Nah, sebenarnya kalau kita lihat outline-nya ya sama seperti kampus-kampus biasa, kampus-kampus di luar lainnya. Tapi gimana cara kita membuat esai itu menjadi satu esai yang outstanding? Jadi memang di esai itu saya menceritakan diri saya. Awalnya introduction saya, terus gimana saya, dan ya semua tentang saya. Lalu setelah itu saya masuk ke UCL-nya. Kenapa sih harus UCL? Kenapa sih UCL itu kampus yang tepat untuk saya? Terus kenapa sih saya harus diterima di UCL? Jadi memang di esai itu bukan cuman secara garis besar, tapi memang detail. Bahkan waktu itu kalau tidak salah saya sampai menuliskan disertasi saya nantinya. Apa yang akan saya lakukan ketika saya diterima nanti di S2, penelitian seperti apa yang akan saya lakukan, bahkan sampai ke program-program apa yang akan saya ambil, atau pelajaran-pelajaran apa yang akan saya ambil. Boleh spill sedikit penelitian Anda itu tentang apa? Nah, jadi memang fokus saya itu adalah di PISA, Mem.
Jadi kalau kita tahu bersama PISA itu merupakan satu assessment yang dilakukan internasional. Nah kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara dengan skor PISA salah satu paling bawah memang. Terlebih khusus di sains, karena saya guru sains, jadi memang saya concern di bidang sains. Nah jadi untuk PISA sendiri Indonesia itu salah satu yang paling bawah. Jadi memang di penelitian saya nanti itu tidak akan jauh dari PISA dan assessment. Oke, baik. Sekarang kita pindah ke LPDP. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu adik-adik kita ya. Oke, baik. Apa syarat-syaratnya? Lalu bagaimana Anda boleh mendapat beasiswa tersebut? Nah mungkin sebelumnya perkenalan sedikit ya memang tentang LPDP. Nah jadi memang LPDP ini merupakan beasiswa dari Kementerian Keuangan yang diberikan kepada seluruh warga Indonesia. Selagi kita bisa memenuhi syarat-syaratnya. Karena memang ada beberapa syarat seperti belum S2, terus ada juga syarat bahasa Inggris, ada juga syarat umur. Jadi memang jika kita memenuhi kriteria-kriteria tersebut, kita bebas untuk mendaftar LPDP ini sendiri. Nah untuk LPDP ini ada beberapa kategori memang. Jadi ada kategori umum, kategori untuk target itu kayak PNS, untuk Polri, untuk TNI. Ada juga beasiswa afirmasi. Kalau saya sendiri mengikuti yang beasiswa umum, dan umum itu pun ada 3. Ada namanya reguler untuk semua, ada namanya PTUD, ada namanya parsial. Parsial itu hanya beberapa bagian saja yang di-support. Kalau untuk saya mengikuti PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, di mana PTUD ini syaratnya harus diterima di salah satu top kampus dunia. Jadi memang ada beberapa list top kampus dari LPDP. Jika kita telah diterima tak bersyarat, kita bisa mengikuti PTUD ini. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman adik-adik ingin mengikuti LPDP ini, kita bisa menyesuaikan dengan kriteria mana. Kira-kira kita bisa mendaftar di bagian mana? Karena memang tiap pendaftaran itu tiap kriteria itu berbeda-beda. Jadi kayak passing grade itu berbeda. Jadi yang reguler dalam dan luar negeri itu berbeda dengan yang afirmasi contohnya. Atau misalnya dari keluarga prasejahtera atau dari daerah-daerah tertinggal. Nah itu berbeda passing grade-nya. Dan kalau untuk saya sendiri di PTUD, saya istilahnya bisa skip salah satu tes. Jadi kalau untuk di LPDP sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan administrasi, di mana dilihat semua kelengkapan administrasi apakah sudah sesuai atau tidak, sudah cocok atau tidak. Nah jika lolos dari administrasi ini, kita masuk ke namanya skolastik. Skolastik ini merupakan, kalau mungkin kita pikir kayak tes tertulis, di mana ada tes penalaran kuantitatif dan sebagainya, kayak ada math-nya, ada kayak logikanya. Dan karena saya sudah diterima, dan juga bukan hanya PTUD sih mem. Jadi ketika kita sudah diterima di universitas tujuan, kita bisa skip yang skolastik. Jadi dari administrasi langsung ke tes substansi atau tes wawancara. Gitu, mem. Oke, baik. Sir, apa arti guru menurut Anda? Nah, kalau dibilang arti guru ya, sebenarnya banyak orang pikir bahwa guru itu adalah seorang pengajar. Ya memang guru adalah seorang pengajar, tapi kalau menurut saya secara pribadi, guru itu adalah seorang guide. Guide di sini yang berarti bukan hanya mengajarkan konten, tapi benar-benar mengguide kita, mengguide murid-murid. Jadi memang seorang guru itu adalah seorang guide yang membawa murid-murid ke jalan yang benar. Jalan yang benar ini istilahnya apa? Attitude-nya benar, akhlaknya benar. Jadi bukan hanya serta-merta kognitif, ya akademik. Bukan hanya dia pintar karena gurunya, tapi benar-benar guru itu lebih dari itu. Jadi mengajarkan, menuntun bukan hanya secara kognitif, akademik, tapi juga benar-benar gimana akhlaknya bisa terbentuk, afektifnya benar, gimana attitude-nya, itu semua adalah tidak terlepas dari peran guru. Jadi benar-benar guru itu adalah seorang guide menurut saya. Oke, baik Sir. Sir, apa pandangan Anda terhadap pendidikan di Indonesia? Kalau misalnya bilang pendidikan, ya setiap negara ada plus minusnya ya mem ya. Kita juga sebagai seorang guru yang kalau untuk saya sudah 5 tahun, jadi memang telah melihat istilahnya sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa, baik dari negeri maupun sekolah swasta. Dan kita bisa bilang bahwa untuk sekarang Kemendikbud itu sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang kualitas pendidikan Indonesia mulai berkembang jika dibandingkan dengan yang lama-lama, karena juga memang banyak sekali program-program dari pemerintah. Dan bisa kita lihat bahwa program-program pemerintah ini ya menurut saya mulai efektif.
sebagai Oke. seorang guru mulai efektif. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kualitas pendidikan di negara kita itu belum bisa dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara maju. Jangankan negara-negara yang seperti Amerika dan sebagainya, yang dekat-dekat saja seperti Singapura, itu kita masih bisa dibilang levelnya masih di bawah mereka. Oke. Dan ini terbukti bahwa universitas-universitas saja kita sudah bagus, tapi secara total rank Iya. di dunia kita masih ada di angka 200-an. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Malaysia, itu masih jauh, bukan masih jauh ya, agak lumayan di atas kita. Apalagi Singapura yang bisa capai top 10, top 20 dunia. Jadi memang kualitas pendidikan di Indonesia ini menurut saya memang ya puji Tuhan sudah mulai berkembang jika dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Dan memang saya sendiri sebagai seorang guru melihat bahwa ada perkembangan positif dari kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, baik, Sir. Nah, Sir, saya ada pertanyaan ini. Jika Anda Menteri Pendidikan, apa yang Anda ingin ubah terlebih dahulu? Ini sebenarnya berat ya. Karena memang saya belum terpikir kalau saya jadi Menteri Pendidikan gimana ya. Tapi mungkin kalau dari guru ya, sebenarnya lebih ke sistemnya sebenarnya. Lebih ke sistem. Kalau misalnya kita lihat kurikulum yang dipakai, ya memang mungkin orang awam ya berganti-ganti ya. Dan mungkin itu juga mendapat kritik dari banyak orang, termasuk pakar-pakar pendidikan. Kenapa sih kurikulum ini baru beberapa tahun ganti lagi, terus ganti lagi? Ini juga ada isu-isu, ada sedikit perubahan tentang kurikulum. Jadi sebenarnya gimana ini? Kenapa harus diganti-ganti seperti itu? Jadi memang kalau untuk saya sebagai, jika nanti saya memang jadi seorang yang dipercayakan jadi seorang Kemdikbud, ya memang mungkin dari kurikulumnya, dari sistemnya yang akan saya ubah. Dan kalau misalnya lihat dari penelitian saya nantinya ketika saya S2, itu lebih ke asesmen. Jadi cara penilaian. Karena memang kalau menurut saya, cara penilaian kita sebagai guru-guru itu masih jauh di atas, masih jauh di bawah standar. Terlebih khusus kalau kita standarnya itu pisah, asesmen pisah. Karena sedikit tentang pisah ini merupakan asesmen yang dimana dia lebih mengukur kepada problem solving. Nah, kalau kita lihat pada sistem kita, guru-guru kita banyak yang belum memakai standar PISA ini. Jadi banyak asesmen kita hanya berpusat pada yang penting mereka bisa. Yang penting anak-anak itu mengerti. Tanpa benar-benar mereka itu bisa mempunyai problem solving ini. Skill problem solving atau high order thinking skill atau pemikiran tingkat tinggi. Nah, itu yang memang harus diubah. Jadi yang diubah ini sebenarnya bukan langsung dari Kemdikbud. Kita saja guru-guru bisa mengubahnya. Jika kita belajar lebih tentang asesmen ini, kita dapat mengubah pandangan kita terhadap asesmen dan gimana kita cara membuat asesmen. Dan dengan itu kita bisa benar-benar fokus, ternyata mengajar itu seperti ini. Apa sih goal kita dalam mengajar? Dan kalau saya sendiri, setelah saya baca-baca, setelah saya teliti lebih dalam tentang PISA ini, ketika kita asesmen kita itu tujuannya adalah tentang problem solving, kita juga akan mengajar, kita akan lebih ke problem solvingnya itu. Jadi kita mengajar kontennya itu gimana sih supaya nanti murid-murid saya itu bisa memecahkan masalah yang serius. Gimana sih murid-murid saya itu memiliki pemahaman tingkat tinggi, penalaran tingkat tinggi, critical thinkingnya itu yang tinggi. Nah, jadi memang jika saya jadi Kemdikbud nantinya, ya akan banyak training tentang kepada guru-guru gimana sih cara asesmen yang benar. Oke, mantap, Sir. Oke, Sir, lanjut nih. Apa arti kesuksesan menurut Anda? Kalau sukses sebenarnya nggak ada ya, kayak maksudnya nggak ada definisi sukses itu seperti apa ya. Sebenarnya karena tergantung orang sendiri. Dan kalau saya sih lihat dari filosofi hidup saya juga sebenarnya. Karena memang kalau dilihat dari esai LPDP saya, di esai USL saya, kalimat pertama yang saya ucapkan adalah Sito Timau Timau Tau. Jadi memang kalau dilihat di dijelaskan Sito Timau Timau Tau. Jadi memang kalau kita lihat di esai saya, LPDP saya, UCL saya, Sito Timau Timau Tau, artinya human lives, humanize another human. Atau orang hidup untuk memanusiakan manusia lain. Ya benar. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Dan memanusiakan di sini termasuk juga mengedukasi. Jadi saya waktu itu di esai saya menulis human lives to educate another human. Karena educate di sini juga masuk memanusiakan. Nah, jadi memang kalau dibilang kesuksesan itu seperti apa sih? Menurut saya sendiri kesuksesan itu bukan seberapa banyak yang kita miliki. Bukan seberapa besar yang kita capai. Tapi apakah saya sudah benar-benar memanusiakan manusia lain? Kalau saya sudah memanusiakan manusia lain, artinya saya sudah sukses.
Karena memang kesuksesan menurut saya ketika saya bisa fulfill itu, ketika saya bisa memanusiakan manusia lain. Sir, terima kasih Yeah. sudah berada di Suara Cita Edukasi. Thank you, ma'am, for having me. Thank you. Untuk kalian, mengejar mimpi bukan impossible, tapi possible.